Bukannya semakin meyakinkan, gerakan Roy Suryo CS justru makin menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan Roy Suryo semakin sibuk saja kampanye di podcast-podcast, media sosial, dan juga di kanal-kanal YouTube. Retorika bombastisnya seolah ingin menggiring publik bahwa fitnah itu adalah fakta. Sementara Risman Syahnipa sendiri itu terus turun ke lapangan untuk mencari bukti, sehingga berharap dapat membuktikan bahwa jasa Pak Jokowi palsu, mulai dari tempat KKN Pak Jokowi sampai lokasi tim redaksi media atau orang yang pernah memuat berita Pak Jokowi di tahun 83 dulu. Dan semakin dia lakukan, semakin fakta itu terbantahkan di lapangan dan memberikan penegasan bahwa tuduhan mereka adalah memang tuduhan palsu. Dan bahkan Dr. Tipa sendiri itu sangat sibuk mengajak orang untuk ikut bersama-sama dengan gerakan yang dia lakukan. Seolah-olah rakyat bersimpati dengan apa yang dia lakukan dan akan ada yang mengikutinya. Saya menunggu alumni-alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo kalian bergerak. Kalian kan pasti punya seperti Tifa-Tifa ini. Kalian pasti punya seperti Risman. Seperti ada seorang profesor Menuk ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga mesti bicara. Jadi kita berusaha harus. Kalau saya malah justru saya bertanyakan, kenapa kalian diam ya? Gitu kan? Ayo. Justru kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita. Ayo semua alumni dari seluruh universitas, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu waktunya sekarang. Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Roy Suryo sendirian, jangan biarkan Risman Syahnipa sendirian. Jangan mereka jadi tinggal. Semua sudah bersama dengan kita. Gerakan Tipa ini tidak lebih daripada sekedar ilusi kredibilitas dengan mengajak alumni-alumni kampus untuk mendukung penelitian yang dia lakukan. Seolah-olah publik ini adalah orang-orang yang tidak cerdas, yang tidak bisa menilai bahwa riset ilmiah ini tidak lebih daripada gerakan politik. Karena memang pada prinsipnya rakyat kita hari ini ya sudah sangat cerdas. Label penelitian hanya bungkus untuk fitnah terhadap Pak Jokowi yang dia lakukan secara sistematis. Dan bahkan kalau kita melihat, mereka tidak memiliki metode ilmiah, tidak objektif, yang ada hanya kebencian yang disulap menjadi narasi. Ini bukan investigasi, tapi menurut saya adalah merupakan ekspedisi halu. Akhirnya apa yang terjadi, sahabat? Tentu netizen semakin geram dengan orang-orang ini semua dan tak tinggal diam. Kritikan datang bertubi-tubi ke mereka. Kemarin katanya ngakunya ibu rumah tangga, sekarang ngaku lagi peneliti. Malah ngajak-ngajak orang. Kenapa Bu Tifa? Udah kehabisan akal, udah mentok ya? Mau ngajak orang masuk penjara berjamaah. Bu Tifa. Saya menunggu alumni-alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga. Izin Steve ya, aku lama-lama gedeng juga ya, lihat ini ya, gemes juga jadinya. Hei Tifa, alumni mana yang kamu tunggu? Mereka nggak bakalan berkoar-koar seperti kamu, mereka lebih waras. Karena mereka sibuk dengan kehidupannya. Mereka sibuk apa yang ingin dia capai untuk kesuksesannya, karena mereka tahu. Mereka tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tifa, kita ini sekarang akan menghadapi perang dunia ketiga. Masih berkutat masalah ijazah palsu, KKN palsu, KTP palsu. Masih sibuk dengan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Segitunya kamu benci dengan beliau. Apakah beliau pernah menyakiti kamu? Apakah beliau pernah berhutang pada kamu? Apakah beliau pernah menghujat kamu? Hei Tifa, jangan kau samakan alumni-alumni universitas seperti kamu. Jangan samakan mereka seperti kamu, Tifa. Mereka lebih waras. Mereka tahu, ya. Kalau ikut-ikutan seperti kamu, nggak ada faedah. Karena apa? Jelas-jelas ini bukan pembuktian hukum. Ini adalah merupakan
pertunjukan murahan sesungguhnya. Sehingga wajar kalau akademisi dan para praktisi hukum juga ikut bicara, memberikan kritikan pedas terhadap orang-orang ini semua. Kan bisa dibayangkan kalau kemudian dia mengeluarkan tuduhan, lalu yang dituduh itu yang disuruh membuktikannya, itu kan sebuah bentuk kekurang ajaran sebenarnya, dan seolah-olah bahwa mereka ini tidak paham hukum, bahwa siapapun yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan hal tersebut. Bukan, tetapi ini kesalahan besar dalam penerapan dan penegakan hukum, memahami hukum. Tadi dia mengklaim bahwa asli atau tidak itu suruh Pak Jokowi yang membuktikan. Ini kan pelanggaran prinsip-prinsip hukum sebenarnya ini. Pelanggaran. Actori incumbit probatio. Ya. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kita berbicara moral, kan prinsip hukumnya tidak bisa dilanggar. Kita tuduh orang melakukan kejahatan, buktikan dong. Kalau enggak itu jadi fitnah. Nah, apa yang dilakukan, saya masih berbicara. Apa yang dilakukan oleh Rismo dan kawan-kawan ini sebenarnya, saya heran ya, orang yang dianggap ya tadi seperti tokoh dan segala macam itu, tetapi menebarkan tuduhan, belakangan baru cari bukti. Yang dilakukan dia kan mencari bukti itu. Ini pengembangan bukti saja. Tuduh dulu, baru cari bukti. Nah, hal lain adalah katanya melakukan penelitian. Cara melakukan penelitian itu dengan memaksa orang untuk mengatakan sesuai dengan keinginannya. Peneliti seperti begitu. Kami itu ilmiah. Dokter. Tapi selebihnya yang paling mengkhawatirkan Prof. Karlina itu adalah sebetulnya tampil sebagai intelektual, tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumen ilmiah, apakah itu logika atau omong kosong, tapi tampil betul-betul sebagai seorang pakar, ilmuwan, mengajukan argumen-argumen ilmiah, entah di media, entah di pengambilan kebijakan, padahal muslihat entah politik, entah korporasi itu menyelinap diam-diam. Ini yang mengkhawatirkan. Ruang publik kita itu bising dengan ini. Baik yang langsung terlihat di media massa, coba saja seakan-akan argumen ilmiah, tapi kalau diteliti, ad hominem, Anda tahu ad hominem, menyerang orang. Itu kesesatan logis, menyerang orang itu. Orang filsafat pasti tahu itu. Kesesatan jadi logis. bukan kita membangun argumen itu dengan dukungan logis, empiris sebagai ilustrasi. Karena apa? Mengapa kita perlu khawatir dengan ini semua yang makin bising? Yang nyata, yang sedang diperbincangkan, atau kalau mau sebut diperdebatkan, itu bukan cuma kata. Yang nyata itu tidak bisa dibantah. Juga orang nggak ngebayangin dulu waktu orang mau bikin terbang. Jadi gimana terbang itu? Jadi saya kira bahwa penelitian itu mungkin memang by design, ada cuma secara insidental. Karena ini kenapa begini gitu. Secara spontan, tapi yang penting kata kunci adalah tidak merugikan orang lain. Exactly. Saya merugikan orang lain. Karena kalau merugikan orang lain, maka akan ada proses hukum yang membuktikannya. Nanti kita tunggu. Kira-kira. Seperti apa Tahu aja, saya mau kemana. Oke, terima kasih. Karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini adalah merupakan salah satu fakta bahwa mereka memiliki kecatatan logika yang konkret karena mengabaikan fakta hukum dan hasil forensik digital resmi dari Mabes Polri. Sehingga pertanyaannya kemudian, kenapa mereka begitu ngotot? Apakah ini semata-mata demi kebenaran atau ada motif lain yang tersembunyi? Saya bisa pastikan 99,9% bahwa ini tidak lebih dari motif politik. Apalagi kalau bukan motif politik. Sekalipun dia sembunyikan rapat-rapat, saya yakin publik mampu melihat hal tersebut. Bahwa ada agenda politik, ada dendam pribadi, ada skenario untuk merusak elit seorang tokoh yang telah memenangkan pemilu berkali-kali. Saya kira ini bukan soal ijazah, sahabat. Ini soal kekuasaan. Sekali lagi, ini adalah soal kekuasaan. Jadi alih-alih ingin menumbangkan Pak Jokowi dengan manuver ini, justru mereka kemudian menjadi batu nisan bagi kredibilitas mereka sendiri.
Roy Suryo kini tak lagi dipandang sebagai mantan pejabat, bayangkan, tapi dianggap sebagai pembuat gaduh yang tak pernah lelah membuat sensasi. Bahkan Rismon yang merupakan ilmuwan itu dianggap bukan ilmuwan, dan bahkan dianggap hanya sekedar sebagai pengelola waktu yang tersesat. Apalagi Dr. Tipa, bagi publik dia hanya seorang oportunis yang membonceng, yang menjual riset untuk kepentingan pribadi. Jadi kita dapat asumsikan bahwa jika mereka hari ini terlihat kelimpungan dan makin kehilangan arah, itu bukan karena disudutkan sesungguhnya, karena kebenaran memang tidak akan mungkin bisa ditutupi oleh kebohongan. Sekuat apapun narasi fitnah dibangun, dan kita publik tak akan diam melihat kebohongan berbaju penelitian tersebut. Karena sejarah tidak tertulis oleh pencari sensasi, tapi oleh mereka yang berdiri di atas integritas. Saya kira itu jelas, sahabat. Karena itu saya berharap kepada sahabat-sahabat semua, hal ini harus kita pantau terus, harus kita luruskan apa yang menjadi penyesatan mereka ke publik, karena biar bagaimanapun juga kebenaran harus terus disuarakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.